Masjid Kabupaten Jombang. Saya ingin nanya, untuk Jogokarian hadir di tengah-tengah masyarakat, bagi yang disabilitas itu bagaimana? Itu satu. Yang kedua, apakah ada integrasi dengan PAUD yang terdekat di Jogokarian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disabilitas kita punya kursi roda, semuanya ada fasilitasnya. Ada kita siapin kursi. Kursi roda itu mereka jamaah kita yang mungkin jalan aja berat, ada fasilitas kita untuk jamaah kita yang disabilitas, karena mereka juga akan rindu berjamaah, itu ingin berjamaah. Maka masjid itu harus sebisa mungkin difasilitasi mereka-mereka yang sepuh, mungkin naik tangga, satu tangga aja berat, kasih pegangan. Pegangan-pegangan itu ada tujuannya supaya mereka nggak jatuh. Orang dengan saya itu rawan jatuh kan, bukan? Maka kalau naik satu tangga itu berat, tapi kalau dibantu dengan pegangan dia bisa. Nah, terus PAUD ada di sekitar kita, nama Abad itu ada PAUD di situ. Nah, di Masjid Jogokan ini hanya istilahnya mensupport, bukan miliknya masjid ya, hanya mensupport. Manakala dibutuhkan dana atau bantuan apa, masjid hadir. Terus SD Muhammadiyah Jogokarian dekat juga sini, manakala ada anak-anak yang punya kebutuhan SPP, maka masjid hadir untuk bisa membantu. Jadi kalau pendidikan milik yang Jogokarian belum ada, adanya hanya hafiz ya. Anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran, maka kita sediakan rumah Al-Quran. Itu khusus mereka-mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengaji atau Iqra, Umi dan Qiraati dan segalanya di masjid, waktunya maghrib, antara maghrib dan isya. Kenapa waktu maghrib antara maghrib dan isya? Karena maghrib itu kalau anak-anak kecil mesti kan diantar bapaknya atau ibunya, minimum ada dapat satu jamaah ngantarin anaknya sekalian sholat berjamaah, sekalian sholat ikut berjamaah isya, pulang bawa anaknya lagi. Nah, itu waktunya itu. Kalau waktunya habis asar menjelang maghrib selesai, nanti nggak sholat berjamaah, nanti orang tuanya jemput aja pulang. Itu ada filosofinya begitu juga. Di samping itu juga belajar bersama. Nah, ini yang belum ada di masjid-masjid yang lain. Di sini ada namanya siber sinau bareng. Sinau bareng itu bisa SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti yang SD nggak dapat PR di sekolah, nggak dapat diselesaikan di rumah, sinau bareng waktunya di masjid antara maghrib dan isya. Nanti kakak SD-nya, SMP-nya bisa ngajarin yang SD. PR SMP yang tidak selesai bisa diajarin oleh kakaknya yang di SMA. SMA dapat PR yang tidak selesai, nanti kakaknya yang kuliah tadi bisa mengajari itu. Jadi di masjid tidak harus selalu mengaji, ternyata anak itu udah senang, akhirnya ramai di sini, banyak melibatkan itu kan dalam rangka juga memakmurkan masjidnya dalam sholat juga gitu. Jadi tidak perlu saja hanya mengaji alif, bata, Al-Quran, enggak juga, ternyata di masjid itu kita bisa belajar matematika, kita bisa belajar fisika. Jadi sukses organis dalam masjid, sukses berjamaah, sukses juga dalam sekolah. Nah, sukses dari pendidikan. Dan begitu. Ada lagi satu inspirasi minggu. Suatu saat takmir itu mau beli sawah. Nah, kenapa mau beli sawah? Agar kita punya beras yang kualitas yang kita bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu. Makanya beli sawah saja kalau gitu ya, beli sawah. Dengar ada sawah di Guden itu hampir 1 hektar dijual. Orang masjid takmir datang sana tanya kepada orang yang jual sawah, Pak, sawahnya katanya mau dijual. Oh iya betul, mau saya jual. Bapak dari mana? Saya dari takmir Masjid Jogokarian. Loh, masjid kok mau beli sawah untuk apa?
ya masjid mau beli sawah agar saya bisa menanam padi dengan kualitas yang bagus. Kalau sudah dapat kualitas yang bagus, saya berikan kepada orang-orang miskin di sekitar masjid yang sekarang sudah banyak minta beras setiap bulannya. Nah, karena kalau saya beli beras itu kadang mereknya sama hari ini, bulan berikutnya merek sama, kadang kualitasnya beda. Nah, dari situ kalau gitu, kalau masjid yang mau beli ya sudah saya wakafkan saja untuk masjid. Alhamdulillah. Tadinya mau beli sudah menyiapkan uang kebok istilahnya, tidak jadi, uangnya tetap masih bisa untuk manfaatkan. Ada lagi satu orang jamaah yang sakit, jamaah kita, Pak Amir, saya mau pinjam uang, anak saya dirawat di rumah sakit atau bapaknya waktu itu mabuk di sini. Saya tuh sakit di rumah sakit, harus menebus uang 40 juta untuk bisa keluar masjid. Saya mau pinjam uang masjid, bisa. Lalu Bapak Kiai mau jadi itu tanya kepada bendara, uang masjid kita ada berapa? Ada sekitar 45 juta Pak Kiai. Ya sudah, ini ada jamaah kita sakit, minta bantuan mau pinjam, ya sudah dikasihkan saja 40 juta, nggak usah pinjam, agar dia bisa keluar rumah sakit. Jadi tinggal saldo 5 juta, ya 5 juta kasihkan sekalian untuk berobat jatah. Nah, kita nggak punya saldo saat itu. Nah, berita ini terdengar di masyarakat Jogokarian, terdengar orang-orang yang mampu usaha di sini. Lalu tanya sore harinya, Pak Yai, saya dengar katanya saldo masjid 0 ya? Iya, untuk apa? Untuk membiayai rumah sakit jamaah kita yang sakit di rumah sakit, agar bisa keluar berobat. Apa yang kembali ke masjid itu lebih besar dari 45 juta. Jadi ada orang yang mau ingin saldonya 0, nanti masjid pakai apa kalau saldonya 0? Berpikiran begitu mungkin pikirannya. Ya, semuanya itu adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berbaik dan kita semakin manfaat kita kepada manusia lebih banyak, maka Allah juga gerak-gerakkan orang manusia itu untuk bisa mensupport itu. Maka jangan khawatir, Allah itu Maha Kaya. Jadi mengelola masjid itu melayani masyarakat, melayani jamaah kita. Jangan DKM berpikiran sebagai penguasa. Kalau DKM berpikiran penguasa, ya udah maunya penguasa begitu, ya udah gitu. Tapi melayani jamaah, bagaimana jamaah itu, termasuk bapak ibu itu kesini ya harus dilayani. Tahu Allah yang mau datang ke masjid dengan baik. Itu bagian pelayanan kita. Dan maka banyak orang merasakan ketika masuk di ya memang masjidnya sederhana, tapi mereka kayak rasa di masjidnya sendiri kalau datang ke sini. Banyak yang merasakan gitu. Nah, kita kamar mandinya itu banyak, ada 35 kamar mandi, kecil-kecil tapi banyak. Jangan masjidnya besar, kamar mandinya juga besar, tapi cuma 2. Nanti ketika ada musafir datang rombongan 1 bis 2 bis, semuanya mau ke BAB, ngantri lama, keburu kebelah keluar. 2 toilet cuma hancur gitu. Tapi kita kecil 1 meter kali 1,5 meter itu udah cukup untuk biaya untuk mandi juga bisa. Kan nggak perlu besar-besar Pak, tapi banyak sehingga orang yang ngantri itu kan banyak. Nah, mungkin ini sudah cukup ya, promosinya sudah lewat 20. Iya, lewat 21. Sampai jam 8 Bapak Ibu mungkin mau menjelaskan perjalanan, dan mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Yang kami mohon adalah Bapak Ibu kesini mengelola masjid harus berubah, harus dimulai. Kalau cuma ditampung ilmu yang dapat dari sini nggak ada manfaat, maka harus berubah dari yang kecil. Jangan langsung seperti Jawa, jangan. Ya minimal menggerakkan jamaah untuk bisa ke masjid itu bagaimana caranya sesuai kriteria masyarakat di sekitarnya masjid, sesuai ke masing-masing, sehingga masjid itu bisa makmur berjamaahnya. Insya Allah berkah dari Allah. Amin. Itu konsepnya ya. Oh, kita itu diundang ke Mekah mulai dari dulu zaman Nabi berada di Mekah itu berdua
dua nggak ada apa-apa. Sekarang masalah mereka sama. Doanya Nabi Ibrahim itu kita tahu, ya Allah jadikan keturunan orang yang mendirikan sholat dan jadikan tempat ini berkah orang senantiasa mendirikan sholat. Mau kita haji itu kan selebihnya sholat berjamaah Pak di masjid. Kalau mau ada mati kali ada selesai 4 hari haji itu. Umroh juga begitu. Selebihnya adalah kita diundang ke sana tuh supaya sholat berjamaah. Maka kalau Bapak Ibu ke sana 1 jam atau menjelang adzan baru berangkat ke masjid, nggak dapat tempat di dalam, pasti di luar atau di jalan, maka 1 jam sebelum waktu sholat sudah harus berangkat. Begitu juga di sini Bapak Ibu saya itu selalu ini akhir pekan, apalagi liburan, maka subuh itu paling tidak saya sebelum adzan sudah ke masjid supaya mengatur sop-sop bapak-bapak itu. Kan dia berprasangka kayak masjidnya sendiri, masjidnya luas, zamannya dikit, sholat sunat dimanapun bisa. Tapi kalau dilakukan begitu, nanti banyak orang menunggu karena mau mengisi shop yang masih kosong di depan kan nggak bisa. Bapak-bapak ada sholat kan nggak boleh melangkahi lewat di depannya, maka dia nunggu selesai bapak sholat baru masuk ngisi di depannya. Nah kalau itu diberlakukan semua nanti keburu komat, akhirnya dia nggak dapat sholat sunat. Sayang, sudah ke masjid sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan sisinya. Kan sayang, maka harus rapat semua seperti sholat normal. Nanti yang datang belakang terlambat bisa juga sholat dapat tempat. Nah, itu filosofinya sederhana, tapi itu hakikatnya besar sekali. Banyak orang yang mendapatkan manfaat di situ. Mungkin ini kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada di saya. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kegelapan mudah dari saya pribadi. Saya doakan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berwujudnya Bapak Ibu nanti bisa semangat sebagaimana menciptakan keadaan dan kita siap melakukan